Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jatasya Ariwarda Lalita Saraswati, absen 19 dari kelas M02 dengan NIM 2450801011111027. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis deskriptif atau uji Z terkait pengukuran kadar DO atau dissolved oksigen yang berjudul evaluasi kadar DO di beberapa tipe perairan yang disusun oleh saya sendiri. Kasus pertama berasal dari penelitian Dong dan rekan-rekannya pada tahun 2024 di perairan pesisir Zhenjiang, China. Peneliti ingin mengetahui apakah kadar DO di wilayah tersebut sudah sesuai dengan kadar optimal, yaitu 6 mg per liter. Pengambilan sampel dilakukan di 10 titik sepanjang garis pantai, dan hasil pengukurannya berkisar antara 6,9 hingga 9,1 mg per liter. Pada penelitian ini, hipotesis 0 menyatakan bahwa kadar DO sama dengan 6 mg per liter atau berada dalam kondisi optimal. Sedangkan hipotesis alternatif menyatakan bahwa kadar DO tidak sama dengan 6 mg per liter. Artinya bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai optimal. Uji dilakukan dua arah dengan tingkat signifikansi alfa 0,05. Dari 10 sampel, diperoleh jumlah total DO sebesar 80,2, sehingga rata-rata kadar DO atau X-bar adalah 8,01 mg per liter. Nilai simpangan baku diperoleh sebesar 0,63, dan standar error atau SE sebesar 0,20 mg per liter. Setelah dimasukkan ke dalam rumus uji Z, yaitu selisih antara rata-rata sampel dan rata-rata populasi dibagi SE, didapatkan nilai Z sebesar 10,05. Nilai p-value yang dihasilkan adalah 0,0000 lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis 0 ditolak. Artinya, kadar DO di perairan pesisir Zhejiang, China berbeda signifikan dari kadar optimal, bahkan cenderung lebih tinggi, yang menandakan kondisi perairan yang sangat baik bagi organisme akuatik. Kasus kedua berasal dari penelitian Niam dan rekan-rekannya pada tahun 2022 di estuari Kali Lamong, Surabaya. Penelitian ini bertujuan menilai apakah kadar DO di perairan tersebut masih memenuhi standar optimal 6 mg per liter. Sampel diambil di 10 titik dengan hasil pengukuran berkisar antara 4,9 hingga 5,8 mg per liter. Dari hasil pengukuran diperoleh rata-rata kadar DO sebesar 5,34 mg per liter, simpangan baku sebesar 0,28 dan standar error sebesar 0,09. Setelah dihitung menggunakan rumus uji Z, didapatkan nilai Z sebesar negatif 7,33. Nilai p-value adalah 0,0000 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis 0 ditolak. Artinya, kadar DO di estuari Kali Lamong lebih rendah secara signifikan dari kadar optimal, menunjukkan tanda-tanda penurunan kualitas air yang mungkin disebabkan aktivitas industri dan limbah domestik. Kasus terakhir atau kasus ketiga diambil dari penelitian Junaidi dan rekan-rekannya pada tahun 2021 di Sungai Garang, Semarang. Peneliti ingin mengetahui apakah kadar oksigen terlarut di sungai ini masih sesuai dengan kadar optimal 6 mg per liter. Sampel diambil dari 10 titik dengan nilai DO berkisar antara 2,9 sampai 5,1 mg per liter. Dari data tersebut diperoleh rata-rata kadar DO sebesar 4,08 mg per liter, simpangan baku sebesar 0,62 dan standar error sebesar 0,20. Hasil perhitungan nilai Z menunjukkan nilai negatif 9,60 dengan p-value 0,0000. Karena p-value lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis 0 ditolak. Hasil ini menunjukkan kadar DO di Sungai Garang jauh di bawah nilai optimal, mengindikasikan kondisi hipoksia atau kekurangan oksigen, kemungkinan akibat pencemaran dari aktivitas manusia di sekitar sungai. Dari ketiga studi tersebut, terlihat bahwa kadar DO bervariasi tergantung tipe perairan. Perairan pesisir memiliki DO tertinggi dengan kondisi sangat baik. Estuari menunjukkan penurunan sedang, sedangkan sungai memiliki kondisi terburuk dengan kadar DO yang rendah. Nilai Z dan p-value dari ketiganya sama-sama signifikan, menandakan bahwa perbedaan kadar DO antar lokasi memang nyata secara statistik.
Secara keseluruhan, terdapat beberapa perbedaan signifikan kadar DO di tiap tipe perairan. Semakin ke arah darat, kadar DO cenderung menurun karena meningkatnya aktivitas manusia seperti industri dan limbah domestik. Oleh karena itu, diperlukan pemantauan kualitas air secara berkala agar keseimbangan ekosistem perairan tetap terjaga dan mendukung kehidupan biota akuatik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.